Jadi gimana? Halo semuanya. Jadi hari ini kita mau ngerjain ujian akhir pemasaran global. Sebelumnya kita kenalan dulu. Pertama di sini ada. Halo, aku Raisya dengan NIM akhir 140. Aku Ainina dengan NIM akhir 079. Aku Salsabila dengan NIM akhir 127. Dan aku Agatha Fioni dengan NIM akhir 139. Di sini kita bakal menjawab pertanyaan dari yang pertama. Dari pertanyaan tadi, menurutku kita tuh harus cari tahu dulu pasar yang tepat. Terus pertama tuh jangan langsung tancap gas gitu loh. Kita riset dulu siapa sih yang suka ngopi di Vietnam. Terus gaya hidup mereka tuh kayak gimana. Terus kompetitornya itu siapa aja. Sama pahamin dulu medan tempurnya kayak gimana. Jangan ujuk-ujuk mereka bikin store di sana kayak gitu. Nah benar banget, kalau menurutku juga harus tahu siapa yang suka sih. Misalnya kayak anak muda yang suka nongkrong atau pekerja-pekerja kantoran yang emang butuh kopi buat melek, atau kayak kita mahasiswa-mahasiswa gini. Dan kita juga cari tahu nih siapa aja sih yang emang suka download aplikasi buat pesen kopi gitu. Berarti kayak setelah nentuin targetingnya, berarti kita Kopi Kenangan bakal lebih tahu kan ya siapa aja nih yang menguntungkan gitu buat Kopi Kenangan. Terus menurutku buat cara narik perhatian mereka, kayak Kopi Kenangan tuh bisa sih bikin strategi mereka membuat aplikasi tapi yang khusus di Vietnam kayak ada di Indonesia. Jadi orang-orang yang misalkan pekerja itu dari kantornya bisa langsung pesen, jadi praktis juga kan. Terus kayak mahasiswa nih, misalkan kayak kita sekarang lagi nugas tapi pengen ngopi, tinggal pesen di aplikasi dan nanti udah nyampe gitu kopinya, jadi lebih gampang kan. Nah selanjutnya kita juga kayaknya harus menganalisis where, how, dan with what to compete, atau kayak gimana sih cara mereka nyelesain dari hal-hal tersebut gitu. Mungkin menurut aku ya mereka tuh bisa menganalisis gitu kayak kota-kota besar yang kemungkinan di sana tuh pusatnya anak muda gitu loh. Kayak contohnya kalau di Indonesia mungkin Jogja gitu ya, kayak banyak banget anak muda yang di sini gitu dengan lifestyle-nya yang dikit-dikit coffee shop gitu ya. Terus mereka juga bisa main di apa ya, mungkin di kecepatan pelayanan gitu ya. Mungkin orang-orang yang buru-buru nih mau ujian gitu, gue butuh kopi buat dopamin kayak gitu, ya udah gitu kita beli kopi dan pengennya cepet gitu. Terus harganya juga ya yang bisa lah dibeli tiap hari gitu ya kayak gitu kan. Duitnya kadang suka pas-pasan gitu kan. Terus juga inovasi menu menurut aku harus sih, kayak contoh kayak butterscotch gitu ya, kayak hal-hal yang di luar americano, nggak semua orang doyan americano gitu. Terus juga pengalaman digitalnya sih, kayak kalau mereka berhasil membuat aplikasi dengan mudah, pasti orang-orang tinggal pencet-pencet aja, nggak ngerasa keribetan gitu kan. Betul. Selain itu juga mungkin apa ya, bisa collab sama influencer kali ya, supaya bisa lebih dikenal gitu ya. Terus apa ya, Influencer lokal yang lebih tahu rasa-rasa mereka suka gimana kan. benar-benar gitu, Rasa-rasa lokal gitu. Terus mungkin mereka bisa ngadain paket yang bundling gitu ya, yang cita rasanya lokal gitu. Kalau di Indonesia mungkin bisa gula aren gitu ya, yang kayak orang kan kadang suka ya yang kayak gitu. Jadi menurut aku itu juga penting sih. Selain itu juga bisa tahu mungkin ya kayak biasanya promo gitu, diskon ongkir dan segala macamnya gitu sih. Gitu. Yep. Nah, kalau dari soal tadi, kita bisa tahu segmentasi pasarnya. Yang pertama itu dimulai dari kayak demografinya, bisa dari anak muda nggak sih? Terus kalau psikografinya itu yang suka gaya-gaya hidup modern gitu, sama buat perilakunya yang sering ngopi di luar gitu, nongkrong-nongkrong. Iya benar sih. Mungkin lebih spesifiknya kayak anak muda yang suka-suka hal praktis juga nggak sih? Iya, Anak-anak muda yang digital banget gitu, apa-apa HP. Jadi mereka mau sambil rebahan pun bisa sambil pesen kopi gitu Iya, loh. benar-benar. Gak mau ribet intinya. Oke. Nextnya mungkin kita nge-positioning si kopi kenangan di Vietnam ini kali ya. Mungkin kita bisa nge-positioning ini tuh biar jadi kopi kekinian, cepat, praktis, harga mahasiswa, dan pas banget buat hidup di perkotaan, di urban gitu nggak sih? Jadi kayak kalau misalnya kita butuh kopi yang enak tuh kita langsung kepikiran kayak kopi kenangan, kayak kita gini. Nah iya sih, dan menurutku juga yang paling penting adalah diferensiasi nggak sih? Maksudnya dia tuh harus punya bedanya gitu loh dari kompetitor. Kalau sama, orang-orang pasti bakal milih kopi lokal yang mungkin mereka udah pernah coba gitu buat cari aman gitu kan. Tapi ketika dia punya bedanya, kayak contoh kopi gula aren gitu. Kalau ketika aku nggak tahu sih, mungkin kayak brand Starbucks kalau di Indonesia nggak ada kopi gula aren ya kayaknya. Dan ketika kopi kenangan punya, orang yang suka cita rasa Nusantara lokal gitu akan lebih menyukai itu. Dan mungkin di Vietnam juga bisa gitu kali ya, dengan mereka punya ciri khas gula tertentu, mungkin gula semut, nah kan kita nggak tahu. Nah jadi kita bisa tuh pakai itu gitu. Terus mungkin bikin aplikasi yang benar-benar apa ya, mudah banget gitu ya, kayak yang tadi Eca bilang juga gitu, kayak dengan dia yang lebih cepat gitu. Terus Raisya bilang bisa sambil tiduran, bisa pesen gitu. Kan kadang orang bangun tidur agak-agak males mikir gitu ya. Kalau aplikasi yang enak dan gampang dipakai, pasti mereka akan pilih kopi kenangan. Oke. Nah, kalau menurutku kopi kenangan tuh nggak boleh kaku. Jadi mereka tetap harus bawa ciri khasnya. Kayak yang dari tadi diomongin sama Vio, kopi gula aren yang jadi favorit banyak orang. Terus selain itu mereka juga nggak boleh takut buat nyesuaiin diri. Jadi
tuh sama iya rasa lokalnya mereka. Betul banget. Jadi kayak misal ditambahin sama menu-menu yang khas dari Vietnam kayak gula semut tadi kalau misalnya Ya, ada mungkin ya. gitu. Yes. Atau yang rasa-rasa yang lagi hits lah di Vietnam. Ya. Terus menurutku juga bisa sih mereka tuh improve kayak nyiptain ready to drink, jadi kayak ditaruh di minimarket gitu kayak. Iya. Jadi misalkan kopi-kopi lokal nih, mungkin orang-orang kalau misalkan disesuaikan sama kopinya dari Indonesia nih bakal asing ya. Jadi kalau misalkan kopi lokal terus ditaruh di botolan dan ada di minimarket itu kan pasti lebih gampang dikenal nih sama orang-orang baru, sama konsumen-konsumen barunya. Jadi lebih menarik juga kan. Tuh. Ya setuju, tapi menurut aku selain itu mereka tuh kayaknya harus nyiapin kayak di aplikasi mereka ya kayak yang apa tuh diambil di tempat apa ya bahasa ininya Pick up. pick up. Nah layanan pick up gitu loh, biar kayak misal kita mau TW ke kampus ngeliatin kopi kenangan, kita bisa pesen dulu gitu dari rumah, terus nanti kita sampai sana tinggal ngambil langsung ke kampus tanpa harus telat, tapi kita dapat kopinya gitu. Oh iya benar sih, tapi jangan lupa kita juga harus bikin program realitasnya. Misal di aplikasinya tuh kita bikin kayak promo-promo, Iya terus sih. bikin member-member, iya birthday treats ya kan. Jadi biar orang-orang semakin loyal lah sama si kopi kenangan ini. Jadi balik lagi kan. Iya benar. benar-benar. Ya. Nah, dari pertanyaan ini ya menurutku kopi kenangan harus benar-benar pinter nentuin strategi pricingnya mereka. Kayak kalau misalkan soal harga nih, karena dari tadi dibahas segmentingnya itu anak muda sama pekerja, jadi kayak mereka harus neken harganya nih seminimal mungkin biar tetap ramah di kantong. Terus kayak jangan sampai kalah lah sama kopi-kopi brand internasional kayak si Starbucks tuh. Pokoknya tetap jaga kualitasnya yang mantap gitu. Iya. Tadi kan di segmen kita nyebutin mahasiswa ya. Mahasiswa identik dengan apa? Promo. Ya, Iya betul. benar. Benar Again ya aja kan? promo lagi nih. Jadi kopi kenangan tuh bisa ngasih promo-promo menarik, kayak bisa ngasih voucher, cashback atau kayak bundling-bundling gitu biar harganya lebih murah. Selain itu kita juga harus sesuaiin sama lokasi sama daya beli masyarakat di sana gitu. Jangan sampai kualitas sama pelayanannya tuh jadi korban. Jadi harus tetap top. Paham sih aku. Iya sih. Terus juga kayaknya mereka tuh harusnya punya skala yang besar nggak sih untuk operasionalnya, kayak contohnya beli beans kayak si apa biji kopinya tuh ya. Kayak kalau makin mereka belinya banyak biasanya kan lebih murah gitu ya, bisa menekan cost-nya mereka untuk bikin si produk gitu, otomatis biayanya bisa tetap rendah nggak sih, karena ya again ya mahasiswa mendang-mending gitu. Oke, masuk ke pertanyaan kelima. Gimana sih si kopi kenangan ini mendistribusikan supply chain-nya di Vietnam? Jadi menurutku ya mereka harus bisa ngelobi sama mitra-mitra lokal kan. Jadi kayak jadi mereka harus siap sedia nih buat cari bahan bakunya yang segar sama mitra-mitra lokal biar mereka tuh bisa punya feel-nya gitu, punya hubungan erat sama kemitraan-kemitraan lokal. Ya. Benar sih. Terus kopi kenangan juga bisa pakai sistem distribusi yang terpusat dan otomatis. Jadi itu kualitas kopinya tuh tetap terjaga gitu loh. Terus pengiriman ke outlet-outletnya yang di sana tuh bisa cepet, terus terkontrol dengan rapi juga. Iya sih. Nah kalau dari aku sih mungkin lanjutin Ahina aja ya, kayak maksudnya dengan sistem kayak gitu tuh harusnya mereka juga punya teknologi yang bisa mendeteksi gitu loh. Jadi kayak misal cabang Babarsari ini tiba-tiba butuh beans gitu ya. Nah itu tuh siapa tahu cabang Saturan bisa langsung memenuhi tanpa mereka bisa harus pick up pakai ya. proses yang lama gitu. Jadi ketika udah di teknologinya, udah diteknologiin kan otomatis kayak oh di sana masih ada 10 kilo gitu contohnya. Oh kita bisa ngambil dulu gitu-gitu. Oh, iya. Biar Biar gak lama bisa juga. iya benar gitu. Jangan lupa kita juga harus optimalkan perluasan saluran aplikasi mobilnya tadi, aplikasi ini kopi kenangan nih, dengan layanan tadi yang pick up tadi, supaya orang tuh bisa cepat ngambil ini Dapat tanpa ininya harus ya? antre lama. Iya, Kan praktis kan, dia tinggal datang, ambil, pergi lagi. Betul gitu. Oke, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir yang akan kita jawab dan diskusikan hari ini ya teman-teman. Terus menurut kalian gimana sih caranya mereka tuh memperkenalkan mereknya biar mereka tuh at least dikenal atau bahkan disukain lah sama masyarakat? Menurut aku nih mereka bisa collab sama influencer lokal sih. Kayak influencer tuh apalagi di sosial media kan pasti punya followers banyak, terus mereka tuh banyak yang dipercaya kan. Jadi dengan si kopi kenangan ini collab sama influencer lokal, jadi ya followersnya at least bisa tahu nih kalau ada kopi kenangan. Apalagi yang mereka follow itu kan pasti mereka suka ya. Jadi ya si misalkan Vio sebagai influencer Vietnam gitu, set Vio aja collab sama kopi kenangan, masa aku nggak beli sih gitu. Oke. Dan again ya mungkin yang tadi Aca omongin lagi gitu ya, kayaknya emang harus ada promo gitu, karena ya kalau tiba-tiba datang harga kopi mahal juga orang mau nyobain kayak nanti udah mahal-mahal nggak enak kayak gitu. Jadi emang kayaknya mereka benar-benar harus bikin promo gitu, mungkin kayak soft opening gitu biar kayak mereka at least nyoba dulu lah. Iya, bisa sih. Dan yang disebutin Ray tadi juga benar sih, mau nambahin juga kolaborasi dengan influencer lokal gitu ya. Jadi itu bisa membuat si citra si kopi kenangan itu tuh jadi lebih kekinian, lebih modern iya ya sih. kan. Misal dengan Vio ini kayak sering ngopi gitu kayak ini ya kopi kekinian yang sering diminum influencer gitu kan. Jadi kayak Tong mikirnya FOMO itu ya. Iya. Jadi kan makin orang makin kalau aku mau beli yang kopi kekinian nih bisa nih pakai kopi kenangan ini dari influencer Vio ini tadi. Agak ini ya.
Terus menurut Aidina gimana sih? Nah, kalau menurutku ya, kopi kenangan tuh harus mastiin banget pengalaman pelanggan tuh mulus gitu loh. Oh, Kalau pertama waktu kali pakai order aplikasi gitu ya, ya? iya. Oh, Jadi iya. kayak waktu buka aplikasi, jadi terus mereka langsung tahu gitu loh gimana cara pakainya. Pakainya, Terus iya. habis itu Mungkin ini ya, mereka tuh jadi nggak, pokoknya nggak ribet sendiri gitu kali ya. Ya pokoknya ninggalin pengalaman baik gitu Iya. lah. jadi Makanya kayak sih. mereka juga langsung kayak ternyata gampang banget pakai Ah, aplikasi. iya. Jadi Nggak bikin mereka- kapok ya. Iya, kayak apalagi kalau misalkan Aidina mau mau ngasih tahu Eca kayak, ini pakai aplikasi gampang banget loh, kamu Iya, nggak malu iya. gitu. kita juga ngajarin ke orang juga jadi gampang. Oh iya sih, Jadi benar-benar. memperluas pelanggan juga nggak sih? Iya benar-benar. Ya mungkin itu aja ya dari kita ya. Mungkin mohon maaf Bu kalau dari kita masih ada diskusi yang kurang-kurang atau masih ada kata-kata yang kurang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup kamera. Selamat siang Bu Nurul. Emang ini siang Bu Nurul nontonnya malam. Gimana kalau Bu Nurul? Selamat Bu Nurul.